Nah, tapi yang datang di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini, mohon maaf, mungkin Islamnya masih baru gitu loh. Islam masih baru, sudah berani memberi gitu loh, sudah berani memberi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat menghirup udara, dan Allah berikan suatu nikmat yang sangat istimewa kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memeluk agama Islam ini. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya selawat berhingga salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yang tidak pernah kita berjumpa, namun sampai saat ini kita masih istiqomah untuk menegakkan inna dina indallahil Islam. Kita sepatutnya sebagai umatnya Rasulullah yang sudah menyatakan, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka selayaknya sebagai umat yang pengikut Nabi Muhammad, mengikut agama Nabi Muhammad, harusnya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sudah meninggalkan kita kurang lebih 16 abad yang lalu, meninggalkan kita, dan kita belum pernah melihat beliau, bahkan kita belum pernah ikut majelis ilmu beliau, dan belum pernah mencium bau parfumnya beliau. Tapi karena cinta dan sayangnya kita, alhamdulillah berdiri suatu masjid, dan berdirilah umat Islam di situ, dan umat Islam menjadi agama yang mayoritas. Saat ini berlomba-lomba orang dari seluruh dunia, berlomba-lomba ingin menghadap dengan Rasulullah, ingin bersama dengan Rasulullah, meskipun Rasulullah itu sudah tidak ada. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu diibaratkan suatu sumur mata air, yang mana mata air itu jernih, tidak keruh bapak-bapak. Mata air yang sangat jernih, yang orang-orang pengen minum air itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau air kotor, kira-kira mau nggak orang minum? Mau nggak kita orang menghampiri air kotor? Begitulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diibaratkan suatu air yang jernih, bening, tidak bau, tidak kotor. Orang akhirnya berlomba-lomba untuk mengikut ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi kesempatan untuk memeluk agama Islam, seharusnya kita jangan coba-coba gitu loh. Jangan coba-coba hanya gara-gara Indomie satu bungkus, satu kotak, beras satu karung, uang 3 juta. Jangan coba-coba gitu untuk melepaskan Islam. Jangan coba-coba untuk melepaskan iman. Jangan coba-coba untuk melepaskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Tamir Masjid
jauh-jauh mendatangkan ustadz dari Kalimantan Barat, hanya kepengen gitu loh, pengen mengetahui sampai di manakah Islam itu gitu loh. Mungkin coba bapak-bapak, ibu-ibu merasa agama Islam mungkin dari nenek moyang, dari bapaknya sudah beragama Islam, dari emaknya sudah beragama Islam, neneknya beragama Islam, kakeknya beragama Islam. Nah, tapi yang datang di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu ini, mohon maaf, mungkin Islamnya masih baru gitu loh. Islam masih baru, sudah berani memberi gitu loh, sudah berani memberi ilmu. Ya, saya mau maaf sebesar-besarnya, cuma kita hanya berbagi. Kita berbagi bagaimana seandainya kita sudah beragama Islam dan harus menjadi Islam yang kafah, menjadi Islam yang sempurna, menjadi Islam rahmatan lil alamin. Harus seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengaku, ya harus. Ibaratnya gini Bapak Ibu, saya contohkan lagi. Kalau Bapak Ibu kerja di kantor nih, diperintah dengan atasan membangkang, kira-kira gitu loh. Kira-kira dimarahin atau tidak, atau dikasih SP apa tidak gitu loh. Dipecat. Islam seperti itu gitu loh. Jadi kalau Islam, kau udah meluk agama Islam, tidak menjalankan perintah Allah, tidak sholat, siap-siap aja kena pecat gitu loh, dilempar sama malaikat. Tadinya mau dilempar ke surga, terbalik, kelewatan surganya saking kuat melemparnya gitu loh, sampailah ke neraka. Enak nggak gitu loh? Islam di tangan sudah digenggam, tiba-tiba lepas Islamnya, akhirnya apa? Tidak jadi masuk surga yang Allah sudah janjikan, Rasulullah sudah menjanjikan. Kalau orang sudah beragama Islam, semuanya akan masuk surga. Jadi orang Islam itu semua masuk surga. Tapi dilihat dulu Islamnya sampai kemana gitu loh. Dilihat amal ibadahnya bagus apa enggak. Makanya kalau mengukur orang bagus tidak amal ibadahnya, satu, dia harus rajin Yang membedakan agama Islam dengan non-Islam itu hanya sholat. Kalau sholat kita sudah tidak lengkap, belang-belang, ya maghrib sholat, isya sholat, subuh tidak sholat, itu nanti diperiksa lagi sama Allah gitu loh. Diperiksa sama Allah, akhirnya apa? Tak jadi, langsung masuk surga. Masih diproses, dicoba dulu. Oh, kamu dulu dah pernah sholat dah. Kamu sholatnya jarang-jarang. Kamu saat ini singgah dulu ke neraka. Begitu. Tak jadi, kita langsung masuk ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang nanti kalau mati, meninggal itu bersama dengan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, nama asli saya itu Jose Andreas, ya, Jose Andreas, biasa disebut Jose Andreas. Jadi tulisnya aja Jose, tapi cara membacanya Jose Andreas. Damsik panggilannya. Nah, kemudian saya alhamdulillah Allah selamatkan diri saya. Ya, Allah selamatkan diri saya dari siksa api neraka nanti itu. Diselamat sama Allah. Andreas, kata Allah, bahasa seperti ini. Kau masuk agama Islam. Kau peluk agama Islam. Setelah kau peluk agama Islam, setelah kamu masuk agama Islam, kamu harus berdakwah menyebarkan agama Islam, menyampaikan apa yang menjadi hak orang-orang Islam kepada orang Islam yang sakit. Pak, sakit Pak. Saya selalu mengatakan sakit. Sakit itu bukan demam Pak, bukan pilek, bukan batuk, ya, tapi sakit keimanannya, sakit keislamannya. Ya, saya bilang mengaku beragama Islam
tapi ibadahnya kurang. Mengaku beragama Islam, puasanya kurang. Mengaku beragama Islam, zakatnya nggak ada. Mengaku beragama Islam, kesempurnaan Islam itu ada yang kelima. Jarang orang yang mau pergi ke sana gitu loh. Sudah punya duit pun masih bilang, Allah, masih belum cukup uang saya. Padahal duitnya ada. Padahal menyempurnakan agama Islam kalau kita sudah ada ke sana, ke Baitullah.